Hubungan antara bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Sanskerta. Baik, kita singgung dulu pengertian bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa Jawa yang digunakan pada masa lampau. Bahasa Kawi disebut juga dengan istilah bahasa Jawa kuno. Menurut Bapak I.G.K. Ranu dalam Sakuntala menyatakan bahwa bahasa Kawi adalah bahasa Jawa kuno, akan tetapi bahasa Jawa kuno tidak identik dengan bahasa Kawi. Berdasarkan penjabaran tersebut, bahwa yang dimaksud bahasa Kawi adalah bahasanya seorang pengarang atau pujangga, tetapi tidak setiap bahasa yang dipergunakan oleh setiap pengarang disebut bahasa Kawi. Namun, istilah bahasa Kawi hanyalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan ragam tulis yang merupakan bagian dengan bahasa Jawa kuno. Jadi, bahasa Kawi adalah bahasa Jawa kuno yang menunjukkan ragam tulis yang dipergunakan oleh para Kawi atau para pengarang untuk menampung buah pikirannya. Bahasa Kawi juga merupakan bahasa campuran antara bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. Bahasa Kawi sangat banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, akan tetapi bahasa Kawi tidak meniru bahasa Sanskerta. Bahasa Kawi adalah merupakan bahasa Jawa kuno yang kata-katanya dipilih oleh para Kawi atau pengarang untuk kesusastraan. Jadi, bahasa Kawi hanyalah sebagian saja dari bahasa Jawa kuno. Karena itu, lebih tepatlah bahwa bahasa Kawi adalah bahasa kuno ragam tulis yang dipergunakan oleh para Kawi untuk menampung buah pikirannya. Karya-karya tersebut sebagian besar adalah warisan Hindu Jawa dari abad 9 sampai abad 15. Menurut Profesor Dr. Zulmulder, bahasa Jawa kuno adalah bahasa Jawa yang umum digunakan oleh masyarakat Jawa pada periode Jawa Hindu pada masa Majapahit. Tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa bahasa kuno adalah bahasa pribumi, artinya bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Pada kurun waktu tertentu pada periode Hindu Jawa pada masa Majapahit. Tetapi setelah Majapahit ini runtuh, bahasa Jawa kuno ini tidak lagi digunakan dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa Jawa kuno maupun bahasa Kawi itu merupakan bahasa mati. Mengapa? Karena bahasa Jawa kuno dan bahasa Kawi sendiri tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk bahasa Kawi sendiri itu adalah bahasa Jawa kuno yang dewasa yang hanya bisa ditemui atau dijumpai dalam karya tulis. Walaupun demikian, bahasa Kawi perlu kita pelajari. Mengapa? Mengingat bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, maupun bahasa Sanskerta merupakan induk dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perlu diingat bahwa bahasa Kawi tidak sama dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang digunakan dalam Veda, yang menjadi pegangan orang Hindu. Bahasa Sanskerta ini datang ke Indonesia dengan pusat perkembangannya terutama di kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan kerajaan di Jawa seperti Majapahit. Bahasa ini lalu bercampur baur dengan bahasa yang ada pada waktu itu kita warisi sampai kini. Misal, sorga, naraka, surya, akasa, wigna, dirga, dan lain-lain. Pengaruh bahasa Sanskerta di Indonesia dimulai abad permulaan Masehi. Hal ini dapat dibuktikan di Indonesia berdasarkan aksara, Palawa, dan bahasa Sanskerta yang dipergunakan dalam 7 buah yupa yang diketemukan di Muara Kanan di Kalimantan Timur. Terima kasih. Kedudukan dan fungsi bahasa Kawi amatlah penting. Kepustakaan yang menggunakan bahasa Kawi beragam jenis dan isinya. Keseluruhan naskah atau dokumen itu bernafaskan ajaran Hindu. Secara luas, kepustakaan Kawi adalah sumber
dan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dari berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial. Khusus dalam hal kesastraan, di samping sebagai sumber dan faktor penunjang bagi pengembangan sastra-sastra daerah Indonesia, dan juga adalah merupakan sumbangan yang khas pada khasanah sastra dunia. Bahasa Kawi adalah kunci utama untuk mengungkapkan nilai-nilai kepustakaan Jawa kuno dan bagi umat Hindu Indonesia. Bahasa Kawi adalah bahasa sumber kedua setelah bahasa Sanskerta yang dipergunakan dalam literaturnya. Di samping itu, bahasa Kawi juga merupakan sumber dan faktor penunjang dalam rangka penelitian sejarah bahasa-bahasa daerah Indonesia dan dalam usaha pengembangan bahasa. Jadi hubungan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Sanskerta. Jadi keempat bahasa tersebut merupakan bahasa yang dipergunakan dalam kitab-kitab yang merupakan sumber ajaran antar agama, antar pulau. Dengan mempelajari bahasa tersebut, kita akan dapat menguak isi dari sastra dan kesusastraan tersebut. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.